Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Raffi, saya dari kelas 11 IPA 4. Kali ini ilmuwan yang saya ingin perkenalkan adalah Muhammad Zakaria Al-Razi. Beliau lahir pada tahun 240 Hijriah atau 854 Masehi. Al-Razi sendiri lahir dengan nama lengkap adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi dan lahir di Teheran. Dan beliau sendiri dikenal dengan sebutan Razes di daerah barat. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi. Beliau lahir di Iran, tepatnya Baghdad, daerah Teheran. Al-Razi sendiri adalah dokter terbesar dunia saat itu. Bisa disebut sebagai dokter suci, dokter agung. Dan beliau juga merupakan pemimpin rumah sakit Al-Rai atau Teheran. Beliau ini penulis muslim pertama dalam bidang medis. Selain bidang kedokteran, beliau juga belajar ilmu matematika, astronomi, logika, kimia, sastra, dan filsafat. Al-Razi juga bahkan sempat belajar musik untuk membantu pasiennya dalam penanganan penyembuhan. Pada suatu hari, penguasa kerajaan Baghdad meminta Al-Razi untuk membuat rumah sakit di daerah tersebut, dan Al-Razi sendiri memilih metode untuk menyebarkan setiap daging di belahan daerah untuk melihat mana yang lebih cepat busuk, dan didapatkanlah hasil. Kanlah pula daging yang paling lambat pembusukannya, maka disitulah didirikannya rumah sakit Al-Rai di Teheran. Oke. Nah, beliau sendiri itu mendalami ilmu kedokteran di rumah sakit Baghdad. Di sana beliau menulis buku Al-Mujarrabat ketika berusia 50 tahun. Beliau menjadi pimpinan di rumah sakit Al-Rai di Teheran, dan ada beberapa buku yang berhasil ditulisnya. Antara lain buku Al-Tib Al-Mansuri dan buku tentang psikiatri Al-Tabib Al-Ruhani. Selama masa hidupnya, Al-Razi telah mengarang buku-buku ilmiah hingga mencapai 200 buku. Bukan main, 200 buku. Dan karya puncaknya adalah Al-Hawi fil Al-Tib, sebuah ensiklopedia kedokteran yang terdiri atas 20 jilid. Buku ini sendiri diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh Faradz bin Salim dan dicetak tahun 1486 Masehi. Dan buku ini merupakan rujukan bagi dokter-dokter Eropa dan Barat dalam panduan kedokteran hingga abad ke-17. Dan buku ini juga dibagi menjadi 12 bagian. Bagian pertama berhubungan dengan penyembuhan penyakit dan jenis penyakit, serta bagian selanjutnya yang berhubungan dengan cara menjaga kesehatan, punggung dan tengkuk patah, operasi, obat-obatan, makanan, pembuatan obat-obatan, industri kedokteran, farmasi, tubuh, serta pembenahan. Al-Razi sendiri menulis buku yang berjudul An-Mansuri. Buku ini berisi tentang pembedahan tubuh manusia, di mana beliau adalah orang pertama yang membuat jahitan di perut dengan benang dari serat. Wow, oke. Dan Al-Razi sendiri juga orang pertama yang mendiagnosa penyakit cacar serta penyakit campak, dan menulis di dalam buku yang berjudul Fi Al-Juddari wal Ashabah, dan diterjemahkan oleh J. Ruska dalam judul Al-Razi Busgenis, Der Genis. Nah, buku ini sendiri memberi pengetahuan pada dokter Eropa tentang lika-liku penyakit cacar. Beliau membedakan penyakit ini menjadi dua: cacar air, variola, dan cacar merah atau rubella. Dan Al-Razi sendiri dikenal pula sebagai ilmuwan pertama yang melakukan pengobatan khas dengan pemanasan saraf dan pengobatan kepala pening, atau yang sering dikenal dengan istilah akupuntur atau kai. Nah, beliau sendiri ini dari hasil penemuannya juga adalah yang masih sampai sekarang kita gunakan adalah penggunaan kayu pengapit atau penyangga atau spalk untuk bagian tulang yang patah. Dan Al-Razi sendiri ini juga merupakan penulis buku di mana
dan juga ilmuwan di bidang kimia yang berhasil menciptakan asam sulfur dan air raksa. Oh, oke. Dan juga beliau juga menulis buku yang berjudul Alkimia. Nah, beliau juga merupakan orang pertama yang berhasil mengelompokkan berbagai zat kimia dalam 3 bagian, yaitu mineral, hewan dan tumbuhan-tumbuhan. Beliau juga banyak menulis tentang ruang nutrisi, waktu, iklim, gerak, dan optik. Beliau ini tidak hanya menyampaikan materi-materi kedokteran dan kimia. Beliau juga ahli di bidang matematika, filsafat, dan logika. Dalam hal ini, tentu saja kita sebagai generasi muslim sekarang ingin menjadi generasi-generasi Ar-Razi selanjutnya, yang menjadi generasi yang kreatif, inovatif, dan menjadi generasi perintis. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, siapa yang mau jadi Ar-Razi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.